Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun meskipun di dalam era pandemi COVID-19 ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan wawancara untuk menyambut persiapan perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020-2021 di IAIN Jember. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Wakil Rektor 1 yang membawahi bidang akademik di IAIN Jember, yaitu Profesor Dr. Miftah Arifin MAG. Selamat siang, Profesor. Selamat siang. Baik, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan perkuliahan untuk semester ganjil ini. Baik, Prof, mungkin saya akan menanyakan beberapa hal terkait sistem akademik pada semester ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap dosen, mahasiswa dan semua yang menonton pada acara ini. Terima kasih atas waktunya diminta untuk menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan persiapan perkuliahan di semester ganjil 2020-2021 yang saya kira sivitas akademika kita yang Jember ini pada bertanya-tanya bagaimana, apakah, kapan dan seterusnya itu, dan dengan era pandemi seperti ini memang perlu kita sampaikan. Mungkin saya harus cerita sebentar ya, cerita sedikit bahwa sejak semester kemarin ya kita sudah melakukan kuliah daring ya, kuliah online dengan sistem daring dalam jaringan. Dan edaran dari Kementerian Agama semester ini pun perguruan tinggi dan sekolah itu di daerah yang zonanya masih belum aman, masih merah gitu ya, itu untuk tetap melakukan model daring. Jadi yang perlu kami sampaikan untuk segenap dosen dan mahasiswa, sepertinya insya Allah dan kuliah kita ini akan tetap melakukan atau menggunakan model daring, tidak luring, tidak tatap muka, tetapi tetap daring. Nah, kita sudah berpengalaman kemarin di semester genap 2019-2020 sebetulnya ya. Artinya berpengalaman sudah melakukan daring. Nah, meskipun dari evaluasi yang kita lihat banyak ada problem macam-macam lah. Nah, saya berharap jadi di semester besok ini bisa lebih baik daripada daring. Kalau ditanya kenapa daring, Pak kok daring ya? Ini saya kira daring ini bukan kebutuhan, tapi juga bukan pilihan, tapi adalah kewajiban. Karena nggak ada pilihan yang lain selain daring, nggak ada pilihan. Yang terbaik. Yang terbaik ya harus daring, dengan segala kekurangannya, segala keterbatasannya. Sehingga besok ya saya hanya berharap semua kita, dosen dan mahasiswa, betul-betul bisa menyiapkan secara mental dan lain-lain, logistik juga itu, bagaimana bisa melakukan kuliah dengan sistem daring itu. Baik, Prof. Untuk sistem perkuliahannya sendiri kan kita diwajibkan untuk menggunakan LMS atau Learning Management System yang telah dibuat oleh IAIN Jember sendiri. Mengapa sih, Prof, kita harus menggunakan LMS dalam sistem perkuliahan? Kenapa tidak Google Classroom yang sementara ini awam digunakan oleh lembaga pendidikan lainnya? Okay. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya juga banyak masuk ke WA saya, bukan bertanya ya, mungkin bolehkah saya menggunakan platform yang lain? Tidak harus LMS, tapi platform yang lain. Ya, secara otomatis kami sampaikan bahwa learning management system itu menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan. Kita menggunakan yang hari ini yang kita ready adalah aplikasinya model.
banyak aplikasi yang lain yang bisa dipakai yang sudah memang benar-benar disiapkan untuk pembelajaran ya. Ada Google Classroom tadi, ada Edmodo, ada Microsoft Teams, ada itu yang memang aplikasi-aplikasi ini disiapkan untuk pembelajaran daring. Nah, kenapa kita menggunakan model? Gitu? Karena model ini satu, dia open source, bisa kita modifikasi, kita bisa menginstal sendiri di server kita dan seterusnya, sehingga kebutuhannya sebetulnya satu, bahwa kuliah atau perkuliahan yang berlangsung di IAIN di kampus itu kontrol, bisa terkontrol, bisa dimonitor, bisa dilihat dan terukur juga. Iya, efektivitasnya, aktivitasnya dan seterusnya. Gitu. Kalau seragam gitu kan enak ya, Prof. Jadi kalau menggunakan aplikasi yang lain, saya sebut yang ini lagi familiar kan Google Classroom. Ya, gitu ya, Google Classroom. Itu karena Google Classroom itu tidak under kontrol kita, gitu, maka kita nggak bisa memantau, mengevaluasi benarkah dosen ini melakukan perkuliahan atau benarkah mahasiswa ini melakukan kuliah, gitu kan, kuliah. Nah, karena Google Classroom tidak bisa kita kontrol oleh lembaga. Nah, model itu bisa, gitu. LMS itu kita bisa melihat bagaimana aktivitas mengajar dosen, aktivitas presensi mahasiswa juga, tugas, mengumpulkan tugasnya kayak apa, pertanyaan dosennya kayak apa, itu bisa semua kita lihat di admin utama ya. Benar. Kalau fakultas mungkin prodi saya melihat tuh, ini dosennya ada 10, mana yang aktif, mana yang enggak, mana yang ngajarnya misalnya ya agak tidak standar gitu, misalnya pertanyaannya enggak baik gitu kan. Iya, termonitor dengan bisa, semuanya bisa dimonitor di situ di LMS kita ini. Kebetulan nama kita membuat namanya LMS kebetulan dan saja. Nah, sebenarnya itu yang harus sedemikian enaknya sebetulnya ini, sehingga kemudian kita mewajibkan sebetulnya pada dosen untuk menggunakan LMS. Pada awalnya begitu. Tetapi kita juga tidak menutup mata, kan banyak yang kemudian komplain misalnya ini LMS-nya sulit diakses, tidak punya kuota, tiba-tiba keluar sendiri, ada macam-macam. Sehingga semester kemarin itu LMS ini kemudian saya sebut administrasi kuliah. Jadi dosen saya bolehkan menggunakan platform yang lain. WA pun boleh, nah gitu kan, WA pun boleh. Jadi kalau mahasiswa sulit sinyal itu pakai WA juga boleh. Kenapa? Karena yaitu salah satu fakta real di lapangan, tidak semua mahasiswa kita punya sinyal yang bagus. Meskipun kalau saya ditanya itu ya enggak, ya kita kalau serius kuliah sebetulnya itu sinyal sebetulnya tidak harus jadi hambatan. Kalau sinyal ya tidak harus jadi hambatan. Ya dia atau kita mahasiswa atau dosen tidak boleh hanya diem. Pak, di rumah saya nggak ada sinyal. Ya kalau saya nggak bisa mengakses kalau di rumah, ya jangan di rumah dong. Sana itu buat gazebo di tengah padang rumput itu kan ambil enak. Atau naik ke lantai 2 kalau lantainya 2 gitu misalnya. Jadi cari. Kalau ada semangat pasti apa aja terlalu ya, Pak. Dan salah satu ini mungkin bisa dicek juga nanti bisa mungkin linknya bisa ditulis di bawah ya. Itu kan ada paket Ilmupedia ya yang dari Telkomsel sekarang hari ini ya itu Rp10 itu dapat 10 giga nggak salah atau 30 saya lupa. Untuk mahasiswa? Untuk ya semua Telkomsel. Pengguna Telkomsel. Bisa dipakai. Bisa ya. Nah, dan salahnya adalah bisa untuk mengakses
alamat yang, jadi paket ini kan dipakai, dia akan kepakai untuk alamat-alamat tertentu ya, yang Nupedia di Telkomsel. Nah, salah satu adalah YN. Jadi lms.ynjember.id itu sudah masuk di situ. Jadi kalau ada mahasiswa kita itu menggunakan paket itu, ya dia tidak akan mengurangi kuota yang lain ya, yang bisa didapat dengan 10 rupiah kalau jalan bulan ya. Bulan Agustus kemarin mungkin di launching masih, mungkin sekarang masih ya. Baik, mungkin nanti bisa ditampilkan linknya biar adik-adik bisa mengakses, bisa mendapatkan manfaatnya, gitu ya Prof. Ya. Dan yang kedua, karena kita nggak bisa tatap muka ya kan, itu kan kita bayanginnya bingung tuh. Nanti pertemuan pertama gimana? Benar. Kita rencananya kuliah akan kita laksanakan tanggal 7 ya, September. Insya Allah schedule. Ya. 1 September, jadwal saya kira sudah di semua. Pasti platformnya adalah di LMS. Kalau kecuali ada keadaan maksa gitu ya, misalnya LMS down misalnya kan, hari ini down atau tiba-tiba ada apa ya, bisa jadi ada perubahan. Tapi sampai hari ini nanti disiapkan tanggal 7 benar-benar kita akan sudah siap untuk LMS itu. Dan mereka yang tercatat sebagai mahasiswa aktif kuliah mau tidak mau dia harus masuk di LMS. Mau tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak tahu dosennya siapa. Dia hanya tahu bahwa saya ada kelas, misalnya contoh, saya ada kelas ilmu hadis jam 7.30. Itu dosennya siapa juga mungkin dia nggak tahu. Karena jadwal KS nggak ada nama dosennya. Agar tahu bagaimana, ya berarti pada jam itu dia harus masuk di LMS. Benar. Dia login sebagai mahasiswa yang sudah tercatat di situ. Begitu login, nah dia tahu siapa kawannya, dia tahu siapa dosennya. Dia sudah tahu ada RPS sudah ada di situ. Dia sudah tahu ada jadwal segala macam dari situ. Dia mungkin sudah ada tahu pengantar kuliahnya juga disebut di situ. Dia mungkin sudah tahu ada rekaman dosennya menyampaikan opening speech-nya di kuliah ini. Karena nggak bisa tatap muka kan, disampaikan bisa mengganti LMS itu. Nah, apa kemudian setelah itu pakai WA, pakai ini, ya itu saya kira tergantung kelas ya. Kesepakatan kalau lebih bagus, lebih mudah, kenapa enggak. Tetapi memang LMS ini menjadi salah satu kontrol kita. Jadi semua dosen saya wajibkan untuk menginput aktivitas kuliahnya di LMS. Ya. Meskipun misalnya dia pakai WA kuliahnya, buat grup, kan yang sering begitu ya, buat grup. Dosen jadi admin misalnya itu dia buat grup. Nah, ngajar di situ, dia ngerekam di situ, ngasih tugas di situ, nah, itu yang nggak apa-apa, silakan, karena mungkin itu yang paling aman, paling gampang dan seterusnya gitu kan. Walaupun dari saya itu ribet karena harus scroll segala macam ke atas ke bawah ya, dan tercampur urusan pribadi, keluarga. LMS enggak, LMS itu ada buat kelas sendiri, ruang sendiri, topik sendiri. Biar lebih fokus ya untuk kuliah, khusus untuk LMS. Kapan saja. Kalau toh ada dosennya kayak begitu itu kewajiban dia tetap harus melaporkan kegiatan dia melalui LMS. Oh ini kalau saya hari ini ngajar, kalau mau WA, oke setelah ngajar, masuk dia di LMS, menginput jadwal menginput rekam mengajar itu dan seterusnya. Sehingga semua aktivitas dosen akan terekod di situ. Nah kalau ada apa-apa nanti, itu kan audit Dirjen dari Jakarta, ya ini pengurusan ini, kita sudah siap datanya. Ini sudah akan dibuka LMS, sudah kelihatan semua dan seterusnya. Jadi intinya untuk kita semua. Kebaikan kita semua ya. Biar lebih terkontrol. Jadi Prof Miftah telah menjelaskan seberapa penting LMS untuk digunakan bagi seluruh sivitas akademika, terutama dalam fungsi manajemennya yang mulai dari perencanaan hingga controllingnya. Nah, tentu saja kita wajib mendukung upaya IAIN Jember untuk mengadakan kuliah melalui LMS.
Nah, Prof, kita kan tidak cuma perkuliahan saja, tapi mungkin ada penelitian di mana mahasiswa harus misalkan bimbingan skripsi atau sempro atau juga ujian skripsi. Nah, mungkin di era pandemi dan mengharuskan kita untuk pembelajaran daring ini, apa ada kiat-kiat tertentu, apa sistemnya bagaimana? Iya. Nah, terima kasih Mbak Nadia. Jadi kuliah itu satu ya, dari kegiatan akademik mahasiswa masih banyak ya. Ada magang, ada ujian KKN, ujian skripsi, ada kompre, ada segala macam lah. Nah, saya berharap itu pandemi sebetulnya tidak harus membuat ini terganggu gara-gara pandemi. Jangan gara-gara pandemi. Justru pandemi dimanfaatin. Gitu. Jangan gara-gara pandemi terus kita mundur. Harusnya sebaliknya, gara-gara pandemi dimanfaatin. Kenapa? Karena ini ada kemudahan, ada banyak kemudahan. Kalau kemarin begini nggak boleh, gara-gara pandemi jadi boleh, gitu kan? Jangan nunggu normal, itu kelihatan rugi sendiri. Justru gara-gara pandemi ini dimanfaatin untuk mempercepat akselerasi kuliah. Iya, maka jangan terganggu itu ujian, skripsi, bimbingan apalagi ya, dan lain-lain itu ya. Itu sudah ada edaran dari rektor juga ya. Edaran bagaimana layanan akademik kuliah, ujian dan seterusnya itu di era yang sekarang ini itu bisa dilaksanakan secara daring. Tidak harus ketemu tatap muka. Jadi kalau ada dosen yang mewajibkan mahasiswanya bimbingannya harus tatap muka, silakan lapor ke saya, lapor ke Warex 1. Pak, saya nggak bisa bimbingan online, harus ketemu, laporan saya. Siapa dosennya nggak perlu dipendam gitu kan, sehingga bukan membuat terganggu gitu. Saya kira fakultas akan menyelesaikan juga fakultasnya. Atau PDK-nya atau adeknya dan seterusnya, karena kita sudah buat surat resmi dari rektor bahwa semuanya dibuat secara daring. Nah, kecuali misalnya ada fakultas yang sekarang sudah mulai ujiannya offline. Ujiannya karena enggak orang banyak dan itu relatif. Tapi yang masih bisa daring kayak ada di bimbingan, kan nggak mungkin tuh dia di Bali atau di mana harus ke sini gara-gara hanya untuk bimbingan gitu kan. Toh ini ada pandemi, manfaatin dong bisa online. Termasuk tanda tangannya juga tidak harus tanda tangan manual ya, itu juga bisa online. Saya kira ini harus diketahui bersama ya untuk mahasiswa dan juga dosen. Walaupun sebetulnya secara edaran sudah banyak, sudah lama, tapi kadang ini tidak sampai di bawah ya, tidak sampai. Enggak. Akibatnya apa? Hari-hari ini yang daftar ujian nggak banyak. Belum banyak. Yang daftar wisuda juga belum banyak. Karena kadang mereka tidak bisa memanfaatkan pandemi. Maksudnya dimanfaatin, ini bisa lebih mudah. Kalau kemarin kayak begini belum bisa ujian skripsi, sekarang jadi bisa itu. Karena misalnya contoh ya, datanya ini habis. Penelitian baru 1 bulan, kena pandemi, macet, nggak ada sekolah buka itu kalau di Tarbiyah. Iya. Masa mau penelitian gimana sekolahnya nggak ada yang mau diteliti? Mungkin kan datanya dianggap cukup lah, data yang 1 bulan itu segera diolah jadi skripsi selesai. Dan di mana dengan tempat yang tidak akan begitu. Jadi ada banyak kemudahan sebetulnya kalau kita mau berusaha dan komunikasi ya. Itu untuk penelitian. Pengabdian juga sama ya. Kemarin KKN-nya online juga, daring juga. Jadi di rumahnya masing-masing, laporannya daring, nanti kadang ada webinarnya, ada macam-macam itu. Kalau tidak di Facebook kawan-kawan, di Instagram ini banyak. Dan ya bisa jadi alternatif yang nanti konvensional ini ya, di tengah pandemi. Jadi kalau ini nggak selesai ya kita akan lagi di bulan Januari, insyaallah Januari, mungkin November sudah mulai dibuka pendaftaran. Bisa jadi daring lagi KKN. Ya.
Baik, Prof. Mungkin ada kiat-kiat khusus untuk memotivasi adik-adik mahasiswa ataupun rekan-rekan dosen untuk tetap menjaga semangat mengadakan kuliah atau sistem akademik secara daring di semester ini, mungkin, Prof. Ya, saya kira kita semua itu keluarga YIN, saya kira keluarga besar, kita punya nafas yang sama ya, punya gairah yang sama untuk bersama-sama mengabdi untuk ya untuk YIN, untuk bangsa dan negara, terusnya. Dan apa namanya, kita melaksanakan tugas itu sesuai posisi kita sebetulnya ya, perintahnya kan begitu. Jadi kalau kita jadi mahasiswa ya mari jadi mahasiswa yang baik, kalau jadi dosen yang baik, seterusnya. Karena semua yang kita lakukan itu pasti akan kembali ke kita. Insya Allah itu kebaikan yang kita berikan pada orang lain itu ya justru sebenarnya untuk kita sendiri ya. Jadi tidak ada yang perlu membuat semangat kita kendor. Justru di masa pandemi ini waktunya menyalip di tikungan sebetulnya. Jadi saya kira banyak kawan-kawan mahasiswa yang mungkin terlena gitu ya. Terlena itu ya karena seolah-olah tidak ada kuliah. Iya, benar. Dosen juga kan keadaan gitu. mungkin. Tapi justru sekarang itu secara umum keadaannya begitu, secara umum. Benar. Ketika ada orang yang konsisten istiqomah, ini kan dia akan bisa menyalip di tikungan. Iya. Begitu di normal ini sudah 2 step di depan ternyata. Kok nah, Bisa karena, ya? karena kemarin itu dimanfaatkan betul waktu luang ini. Ini kayak libur sebetulnya, kayak kita libur setahun. Kalau terlena bahaya ya, Prof. Ya, itu yang bisa istiqomah ini bisa kayak tadi nyalip di tikungan itu. Ketika nanti sudah normal, ini sudah 2 step di depan itu. Dan sudah bisa segala macam yang ini lalu gitu. Sudah terlambat sebetulnya. Jadi momennya sebenarnya di situ. Ya, mari kita manfaatkan ini, justru ini bisa memacu kita untuk semakin memperbaiki, meningkatkan kualitas kapasitas. Kira itu, dan mungkin cukup ya. Cukup mungkin. Jadi saya kira ini mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap bersemangat. Amin. Di era ini, semester depan kita jauh lebih baik saya harapkan dari yang semester kemarin. Baik, teman-teman, rekan-rekan dosen dan juga adik-adik mahasiswa, sekian kita telah mewawancarai Prof. Miftah sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik yang telah memberikan kita gambaran persiapan mengenai perkuliahan di semester ganjil ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga kita dapat terus menjaga semangat dalam menyongsong perkuliahan semester ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.